kami memulainya itu ada 7 orang kawan dari berbagai latar belakang yang sering bertemu, sering berkumpul. Kebetulan punya satu visi yang sama. 11 Desember 2014 kemudian kami menemukan apa nih nama yang pas untuk sebuah lembaga yang kerjanya bukan cuma jadi konsultan saja, bukan cuma bisa ngomong-ngomong saja memberikan ide, tetapi juga menjadi pekerjaannya atau melakukan kerja-kerja itu. Itulah ide aksi, sinergi antara ide dan aksi itu yang kami cita-citakan itu menjadi bagian dari semangat spirit utama ide aksi ini lahir. Kami awal itu memulai mengajak kawan-kawan muda, anak-anak pelajar bikin student TV. Student TV itu konsepnya ya, anak-anak muda, anak pelajar terutama juga bisa menjadi jurnalis, belajar jurnalis sejak awal. Tapi pelajaran pertama sebelum mereka memegang kamera adalah etika. Itu ada kegelisahan bahwa jurnalis selama ini yang dikenal masyarakat tuh hari-hari ini tuh banyak sisi negatifnya juga ya, di samping fungsinya. Tapi banyak contoh-contoh yang kurang baik dari jurnalis yang kemudian dipotret oleh masyarakat sebagai gambaran prototipe dari jurnalis. Kalau kita mau ada generasi jurnalis yang baik mendatang, maka harus dari dini itu dilakukan. Kemudian di Mei 2015 kami bersama kawan-kawan di Sesile menginisiasi terbentuknya Sekolah Pedalaman Wayang Sasak. Ya, itu berangkat dari kegelisahan bahwa wayang sasak hasil riset kecil-kecilan bahwa wayang sasak itu hari ini sudah mulai hilang, sudah mulai ditinggalkan. Tidak ada suatu sistem yang membuat dalang-dalang itu terus akan lahir gitu. Kami lah mencoba dengan teman-teman mencoba melakukan gimana nih sekolah dalang ya, dengan keterbatasan ada yang kami buat kemudian bersama-sama dengan kawan-kawan di Sesele di Sanggar Seni Selaparan membuat sekolah pedalangan itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah sekolah pedalangan itu sendiri sudah bisa menjadi yayasan sendiri, sudah bisa berdiri. Satu hal yang kami percaya bahwa berbagi ide, berbagi gagasan itu tidak boleh menjadi barang tabu. Kawan-kawan di AJI misalnya, Aliansi Jurnalis Independen, kami mencoba membuat sebuah gerakan yang namanya batur, baca tulis tutur. Kami mencoba membuatkan format gerakan itu seperti apa dan berbagi kepada siapa saja yang mau menjalankan program batur itu. Indonesia hari ini punya track record yang sangat buruk soal membaca ya. Yang kita mau dorong adalah ada kebijakan dari pemerintah, terutama yang di bidang pendidikan, untuk mengatur jadwal belajar anak-anak sehingga di hari terakhir, di 2 jam terakhir sebelum pulang ke rumah itu mereka diakrabkan sama buku. Jadi anak-anak, semua anak memegang buku, membacanya, menuliskan ceritanya dengan tentu resensi, mungkin namanya resensi sederhana atau catatan mereka atas buku. Kemudian kalau bertutur, anak-anak di salah satu program baca tulis tutur adalah anak-anak terlatih untuk menceritakan kembali apa buku yang sudah dia baca. Kemudian di sekolah kami membayangkan ada panggung-panggung kecil di pojok-pojok sekolah, di situ anak-anak membaca cerpen, membaca puisi, yang itu nol budget, artinya ya kami punya banyak kendala tentu saja untuk menjalankan ide-ide itu ternyata butuh banyak orang dan banyak sumber dana ya. Yang paling berat itu meyakinkan, mengajak orang untuk bekerja, ayo gabung yuk kita ada kerja begini gitu. Jadi sementara ini kemudian mereka pikir saya dapat apa dari situ gitu. Itu yang berat kan, karena terus terang saja keterbatasan jumlah kami, personel kami, dan kami juga belum bisa memberikan kepastian kepada kawan yang akan kita ajak bahwa
ini paling tidak bisa memberikan apa namanya, ada reward lah yang pantas untuk mereka, itu masih belum bisa kita lakukan. Ya pertama saya bahagia, artinya saya berbahagia. Saya termasuk orang yang percaya bahwa perubahan besar itu mesti dimulai dari komunitas-komunitas kecil itu. Jadi untuk Indonesia hari ini perubahan itu mesti dimulai dari yang kecil-kecil, dari yang sederhana-sederhana. Nah, kalau untuk di Lombok mungkin tinggal sinergi antara lembaga itu ya, ada komunitas-komunitas itu mungkin mesti perlu dimunculkan. Artinya ada lembaga, ada komunitas yang sudah bisa tumbuh bagus, akan jadi sangat bagus kalau dia kemudian di backup oleh teman-teman lain yang bisa menjadi penyelengganya. Ya, ketika dia punya persoalan, kita bisa bantu bagaimana persoalan itu diselesaikan. Ini akan sangat menarik kalau kemudian ada sinergi antara komunitas kayak itu, komunitas yang lain, satu mengerjakan apa, kemudian ada lintas pertukaran ilmu, pertukaran sumber daya, mungkin apa gitu, informasi itu kan akan terjadi dengan baik, hingga kemudian perubahan yang kita mau bareng-bareng itu bisa kelihatan gitu.